anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi untuk video berikutnya, yaitu cash flow kuadran ya. Cerita Tono dan Bono di episode atau video sebelumnya ini sangat inspiratif sebenarnya untuk kita semua. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada pembagian kuadran, cash flow kuadran, di mana ada kuadran kiri dan kuadran kanan, yang mana dilakukan oleh Robert T. Kiyosaki, di mana di kuadran ini ada namanya left quadrant dan right quadrant, kiri dan kanan, di mana yang pertama adalah kuadran kiri, yaitu ada E atau employee di sana, di mana di employee ini kita sebagai seorang pekerja atau karyawan, sedangkan yang keduanya adalah S, ya, self-employed. Kemudian yang di sebelah kanan juga ada dua, yaitu ada B atau business owner dan ada I, ya, investor. Kita lihat yang pekerjaan-pekerjaan yang ada di kuadran kiri. Jadi di employee tadi itu ini sebenarnya pekerjaan yang memiliki tingkatan, misalnya ada buruh, manajer, direktur dan seterusnya. Ya, ada tingkatan-tingkatan pekerjaan di mana kita bergerak untuk menuju ke puncak itu di employee. Kemudian self employee-nya di sana para pekerja sebenarnya bekerja sesuai dengan tingkat keahlian. Jadi modalnya adalah ahli. Dia kerja di sini seperti seorang dokter, pengacara, artis, sopir, dan macam-macam keahlian-keahlian yang lainnya. Kemudian di sebelah kanannya itu yang di B tadi itu, di sana di B itu business owner. Jadi sebenarnya sudah mendirikan usaha sendiri, atau sudah menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur atau technopreneurship. Sedangkan I-nya adalah pekerjaan-pekerjaan seperti menanamkan modal atau menjadi investor, penanaman modal di suatu usaha-usaha tertentu, di mana di sini ditunjukkan usaha-usaha yang besar seperti real estate, saham, dan perusahaan-perusahaan yang lain yang mana kita menanamkan sahamnya di sana, sehingga pada saat hari tua tinggal kita mendapat penghasilan passive income namanya. Oke, kemudian di sini cash flow kuadran yang kiri kita rinci lagi, di mana 90% orang di dunia itu berada di kuadran ini, di mana mereka lebih banyak memilih menjadi seorang pekerja. Kemudian bekerja sekuat tenaga, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, penghasilan dicari, dikumpul di bank, di mana saja, di kantong celana, di mana saja, semuanya dikumpul untuk mendapatkan keinginan atau impian masa depan, di mana akan membeli mobil, membeli rumah, membeli apa saja, menikah dan lain-lain. Kemudian untuk kuadran kanan, nah ini orang-orang sukses ya yang ada di kuadran kanan ini, rata-rata 10% orang di dunia berada di kuadran ini, di mana mereka terinspirasi atau mereka ada polanya, yaitu bekerja, kemudian membeli aset. Setelah memiliki aset akan mendapatkan penghasilan passive income tadi seperti saya sampaikan tadi. Kemudian rencana masa depannya akan berhasil. Dia sudah membuat memang seperti itu, sehingga begitu dia sudah tua, duit itu tetap akan mengalir sampai dia tidak ada lagi di bumi ini. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang di kiri itu misalnya sopir, kerjanya sampai umur sekian, kemudian berhenti, tidak mampu lagi menjadi seorang sopir, ya duitnya juga akan berhenti. Begitupun juga seorang dokter, umurnya sudah semakin tua, dia tidak bisa lagi praktek, akhirnya berhenti di tengah jalan. Begitu juga untuk pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, pekerjaan berdasarkan keahlian juga demikian. Apalagi yang menjadi seorang karyawan sama. Jadi kita dapat menyimpulkan di sini bahwa untuk yang sisi kiri tadi itu, ya kerjaannya akan terbatas sesuai dengan usia dan kemampuannya. Sedangkan sisi kanan, kalau sudah menjadi seorang business owner, sudah memiliki usaha, itu yang akan diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Sedangkan kiri tidak akan bisa diwariskan. Seorang dokter tidak bisa mewariskan
pekerjaan dokternya kepada anaknya. Seorang sopir pun demikian. Semua pekerjaan yang ada di sisi kiri, di kuadran kiri, tidak dapat diwariskan. Ini yang menjadi catatan penting untuk kita. Apakah seorang bisa pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan? Sangat bisa jawabannya. Yang penting punya niat dan harus punya tujuan apa yang harus dia lakukan. Kemudian dilakukan secara bertahap, tidak boleh terburu-buru. Jadi mengikuti kuliah, belajar, menyusun satu persatu yang sudah kita pelajari, rencana bisnisnya harus matang sehingga dia akan berpindah ke kanan. Dengan bekerja maka seorang akan mendapatkan uang dan pengalaman untuk berpindah ke kuadran kanan. Kemudian yang berikut adalah menjadi seorang pebisnis atau business owner dan menjadi seorang investor. Ini tujuan akhir kita di situ. Kemudian kita lanjutkan. Di sini saya tunjukkan modal dari kesuksesan. Nah, ini di gambar ini ada, baiklah. Apa modal yang dibutuhkan untuk menjadi sukses? Dulu orang berpikir untuk sukses seorang harus super cerdas dengan nilai yang tanpa celah. Namun pendapat ini ternyata belum tepat sebenarnya. Kecerdasan intelektual atau intelligent quotient IQ saja tidak cukup. IQ hanya berperan dalam kehidupan manusia dengan besarnya maksimal 20%, bahkan 6%. Sepintar apapun seorang, kalau ia tidak bisa mengendalikan emosinya, orang tersebut akan sulit meraih kesuksesan. Kecerdasan emosional atau emotional quotient EQ adalah kemahiran seseorang untuk berhadapan dengan orang lain. Misalnya, ini contoh. Ada seorang dokter gigi yang lulus dengan predikat cum laude dan sangat ahli di bidangnya, namun sering mengomel pasiennya panjang lebar. Satu persatu orang tidak akan mau datang lagi ke tempatnya karena merasa tidak nyaman. Dokter tersebut memiliki kecerdasan intelektual yang sangat baik, tapi ia tidak memiliki kecerdasan emosional yang semestinya. Akibatnya ia tidak sukses dan ia tidak sukses yang diharapkan. Apakah kalau bermodalkan IQ dan EQ sudah cukup? Nah, ini belum tentu ya. Ada satu lagi yaitu spiritual quotient. Nah, di sini spiritual quotient ini akan melengkapi intellectual quotient dan emotional quotient. Jadi bila seseorang menghadapi masalah dan kemudian pasrah pada Tuhan, bisa jadi ia akan merasa lebih tenang sehingga IQ dan EQ bekerja dengan maksimal dan muncullah bisikan ilahi, ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang gagah, ide-ide yang brilian tiba-tiba muncul begitu saja. Nah, artinya bahwa ketika dua intellectual quotient dan emotional quotient mencapai puncak, bahwa kita membutuhkan spiritual quotient untuk menenangkan diri ketika kita memiliki banyak masalah. Yuk, mari kita menjadi teknopreneur sukses. Teknopreneur adalah wirausaha di bidang IT. Mari sama-sama kenali dirimu. Kita semua memiliki kemampuan, bakat, potensi, kecenderungan terhadap sesuatu, akal dan pikiran. Kuasai sesuatu dengan tekun dan istiqomah, pasti akan sukses.